Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai dalam beberapa hari ini kita diributkan dengan pernasaban? Kalau menurut Anda gini loh, orang itu kalau memang terkenal jujur, dia tidak pernah berdusta, meskipun orang mendustakan itu tidak akan memudaratkan mereka. Kemarin pas kita ngaji Adal Mufrad tentang Juraij, ya kan? Iya. Jadi kalau seandainya kita diragukan, harusnya nggak ada masalah. Orang bilang, kalau nggak merasa, biasa. Artinya kalau kita nggak merasa bohong, ya biasa aja. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Kalau sudah ditiupkan sangkakala, artinya sudah hari kiamat, maka tidak ada lagi nasab-nasaban. Antum dengan diri antum dan amalan antum akan antum pertanggungjawabkan dari kiamat. Kalau antum mencuri, antum memang berzina, sekalipun antum keturunan Nabi, antum nggak akan selamat. Bukankah Nabi yang bilang, "Idza sarqat Fatimah laqata'tu yadaha." Nah, kalau seandainya Fatimah itu mencuri, maka aku potong tangannya. Itu menunjukkan bahwa meskipun kita itu keturunan Nabi, kalau kita tidak beramal atau kita mengerjakan maksiat, ya kita nggak akan selamat dari kiamat. So what dengan keraguan orang? Yang terpenting itu kita bukan soal nasab kita dipercaya orang atau tidak. Yang terpenting itu kita beramal. Adapun yang harus banget untuk punya validasi sebagai anak kiai, Nabi SAW itu pernah punya anak angkat, namanya Zaid bin Harithah. Karena cintanya Nabi SAW, Zaid akhirnya dijadikan nasabnya kepada Nabi. Maka disebutlah oleh orang-orang Zaid bin Muhammad. Tapi habis itu apa? Diperintahkan oleh Allah untuk menghentikan pemanggilan Zaid bin Muhammad. Kata Allah, uda'uhum li'abaihim. Panggil mereka, anak-anak itu sesuai dengan bapak kandungnya. Artinya, ada hukum yang haram bagi orang yang mengaku-ngaku sebagai anak dari seseorang yang bukan bapaknya. Makanya kita nggak boleh misalnya menasabkan anak hasil zina kepada bapaknya, karena dia bukan bapaknya. Atau dia adalah anak angkat, lalu kemudian diganti akte kelahirannya ke bapak angkat. Nggak boleh, karena itu adalah menasabkan kepada yang bukan bapaknya. Nah, maksud Anda, harus bangetkah kita itu divalidasi sebagai seorang anak kiai? Sehingga kadang-kadang kita itu mengaku-ngaku, membuat nasab sendiri. Pertama, itu dilarang di dalam Islam, menasabkan kepada yang bukan bapaknya. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya bapak kandungnya itu dengar gitu? Seandainya bapak kandungnya masih ada. Terus dia tahu, ini anakku adalah anakku. Kok dia ngaku-ngaku sebagai anaknya kiai misalnya, hanya untuk divalidasi oleh umat supaya dia dipercaya sebagai tokoh agama. Tokoh agama itu bukan dinilai dari anak kiai itu, bukan. Tokoh agama itu dinilai dari ilmunya. Apa yang disampaikan. Tidak mesti untuk divalidasi harus jadi seorang anak kiai baru kemudian antum dipercaya umat. Umat itu percaya dengan bagaimana kita menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ini biar anak kiai, kalau saya nggak bisa ngaji, ngomong di depan umat tahu, oh ini nggak bisa ngaji, ya nggak akan percaya gitu. Kecuali orang-orang yang memang SDM-nya rendah di bidang agama, yang mau percaya dengan orang-orang seperti itu.